Panas banget ya Tuhan, kapan sih ini sebenarnya azannya? Aduh, minum apa ya? Ngapain? Ini tuh masih puasa. Itu dan lagi udah on tahu kamera diliatin teman-teman Yami. Gimana sih? Aku pengen minum ini nih ya, nanti buka puasa nih. Yang mana? Semuanya kalau bisa aku minum nih. Mending kita sapa dulu kali ya teman-teman Betul. Yami ya. By the way, selamat datang di Yami Kitchen Studio barengan aku, Hana. Dan Gilang. Nah emang beneran kalau minuman begini-begini ini kita nggak boleh minum langsung. Bener Gil, jadi ada beberapa jenis minuman yang kelihatannya tuh seger ya kayak yang di depan nih. Tapi ternyata itu kurang bersahabat buat teman-teman Yami yang sedang menjalani ibadah puasa. Oh gitu, gimana kalau kita bahas itu sekalian di Yamipedian? Betul, mending kita langsung aja simak di Yamipedia kali ini. Yuk! Yang pertama adalah kolak pisang. Nah ini adalah salah satu kudapan yang biasanya sering banget dimakan ketika mau berbuka puasa ya, dijadikan sebagai takjil. Tapi sebenarnya ini tidak baik ketika kalian makan langsung setelah berjam-jam perut kalian kosong. Sebenarnya boleh aja kalian makan, hanya kalian harus pastikan minum air terlebih dahulu. Nah kolak pisang ini juga mengandung santan yang membuat perut kalian terkejut setelah berjam-jam tidak diisi. Kemudian dia juga mengandung karbohidrat kompleks seperti singkong, ubi, dan pisang yang nantinya akan membuat perut kalian terkejut. Makanya kenapa kalian harus minum air terlebih dahulu. Nah setelah itu karena ada santan, pisang, dan karbohidrat, metabolisme dalam perut kalian itu juga akan susah mencernanya. Setelah berjam-jam pastinya kalian tidak makan. Nah itu biasanya akan menimbulkan gejala asam lambung sama iritasi lambung. Jadi kalian harus pastikan minum air terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi kolak pisang. Nah teman-teman Yami, untuk jenis dessert atau minuman yang kedua adalah ice cream. Nah kenapa kok ini sebaiknya tidak kalian konsumsi secara langsung? Karena adanya suhu yang dingin. Nah ini akan membuat sistem pencernaan kalian itu terganggu. Contohnya kalian akan mengalami yang namanya perut begah, kemudian asam lambung naik, kemudian kalian suka sendawa. Nah itu akibatnya karena adanya suhu yang dingin di dalam ice cream ini. Tapi bukan berarti tidak boleh sama sekali, sebaiknya kalian mengkonsumsi dulu minuman yang sesuai dengan suhu ruang. Karena itu akan membuat netralisir dulu di dalam sistem pencernaan kalian. Jadi organ pencernaan kalian tidak terganggu sama sekali. Yang ketiga adalah minuman berkarbonasi atau minuman soda. Gelembung karbon dioksida pada minuman berkarbonasi ini nanti akan membuat lambung kalian penuh dengan gas. Jadi lambung kalian akan kaget setelah berjam-jam kalian tidak makan lalu mengkonsumsi minuman bersoda. Di lambung kalian akan ada gas yang nantinya akan membuat asam lambung kalian itu naik. Kemudian juga nanti akan ada iritasi di lambung kalian, biasanya dada kalian juga akan panas. Selain itu asam sitrat sama gula dalam minuman bersoda ini juga biasanya akan mengikis enamel gigi. Kemudian tenggorokan kalian juga sakit, kemudian juga asam lambung kalian juga akan naik. Tapi kalian boleh aja mengkonsumsi, tapi kalian harus memberi jeda selama 1-2 jam sebelum kalian minum minuman berkarbonasi. Nah teman-teman Yami, untuk minuman yang keempat ialah kopi. Kalian pasti harus tahu lah ya kenapa si kopi ini sangat tidak direkomendasikan untuk membatalkan puasa. Karena memang ada kandungannya si kafein. Jadi kafein ini bersifat tentunya akan mengganggu sistem pencernaan kalian. Seperti halnya akan timbul asam lambung, kemudian perut kembung, dan juga gangguan pencernaan lainnya. Dan selain itu ternyata teman-teman Yami, si kopi ini juga bersifat diuretik. Apa itu diuretik? Jadi diuretik ini akan membuat teman-teman Yami membuang air kecil lebih
lebih sering dan otomatis tubuh kalian akan kekurangan cairan. Padahal pada saat puasa kondisi tubuh kalian itu mengalami dehidrasi yang artinya kalian harus memiliki asupan atau cadangan cairan di dalam tubuh. Nah, kalau kalian memang kepengen banget nih mengkonsumsi si kopi ini, aku saranin adalah kalian minum dulu air putih, kemudian kalian jeda, kalian makan dulu makanan-makanan yang bernutrisi, baru kalian bisa minum si kopi ini. Nah, minuman yang kelima adalah teh. Teh ini juga mengandung kafein walaupun sangat sedikit, hampir mirip seperti kopi. Selain itu, kandungannya dia juga mengandung tanin sama katekin, sama-sama seperti kafein juga. Kalau misalkan kalian punya penyakit mah, kemudian kalian langsung mengkonsumsi teh ini, yang ada nanti perut kalian akan ada iritasi di lambung kalian. Jadi kalian harus beri jeda terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi teh. Jadi teman-teman Yummy, oke. Nah, untuk minuman yang keenam ialah susu full cream. Jadi teman-teman Yummy, susu ini sebenarnya dapat menunjang energi kalian pada saat berpuasa. Apalagi memang karena si susu ini memiliki kandungan vitamin D yang dapat memaksimalkan penyerapan gizi. Tapi dengan satu syarat, kondisi metabolisme kalian itu dalam keadaan normal. Jadi kalau pada saat berpuasa, teman-teman Yummy itu akan mengalami perubahan cara kerja organ dan juga metabolisme karena adanya perubahan pola makan, kemudian perubahan aktivitas, lalu perubahan fungsi organ, perubahan kadar jumlah elektrolit yang ada di dalam tubuh, bahkan juga perubahan dari pola tidur. Nah, kalau memang kalian pengen banget nih mengkonsumsi si susu ini, kalian harus paham betul kondisi fisiologis yang kalian alami. Karena sebagian orang memang akan mengalami gangguan pencernaan seperti nyeri di tukak lambung, kemudian asam lambungnya kambuh. Jadi menurut aku, kalian harus mengenali dulu ya badan kalian itu seperti apa. Kalau memang fine-fine aja, silakan kalian konsumsi susu, tapi jangan dalam kadar yang berlebihan. Nah, minuman yang selanjutnya adalah air putih. Nah, air putih ini adalah minuman yang wajib kalian minum sebelum kalian berbuka puasa. Kenapa? Karena air putih ini dapat menyeimbangkan kadar asam lambung kalian. Jadi sebelum kalian memakan atau meminum makanan yang berat, kalian harus minum air putih terlebih dahulu. Namun harus kalian ingat jumlahnya. Karena berlebihan mengkonsumsi atau minum air putih juga akan membuat metabolisme kalian akan overhidrasi, terutama untuk orang penderita jantung dan lambung. Nah, selain itu juga kebanyakan cairan atau air putih akan membuat kadar natrium dalam darah kalian akan terkikis atau menjadi lebih sedikit. Padahal kandungan atau zat ini sangat penting untuk tubuh kita untuk keseimbangan elektrolit. Nah, seperti yang kalian tahu, dalam sehari kita harus mengkonsumsi 2 liter air. Nah, kalian bisa bagi 2 gelas air saat kalian berbuka puasa, 4 gelas air ketika kalian berbuka sampai tidur, kemudian 2 gelasnya lagi kalian bisa konsumsi saat sahur, teman Yummy. Oh, jadi intinya si air putih pun yang paling direkomendasikan buat buka puasa juga nggak boleh terlalu banyak kayak Gil dikonsumsinya. Betul banget Han. Memang kelihatannya kan lega banget ya, apalagi kita minum pas ketika kondisi dingin. Glek-glek-glek. Jadi semoga informasi kali ini itu dapat berguna banget ya buat teman-teman Yummy, terutama buat kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa. Betul banget Han. Nah, kalian juga jangan lupa komen di bawah, kasih kita ide kira-kira kita akan bahas apa lagi di Yummypedia. Nah, aku ingetin juga buat teman Yummy, jangan lupa follow Instagram dan Facebook Yummy. Iya. Kemudian subscribe YouTube-nya Yummy. Betul. Kemudian jangan lupa download Yummy Apps di Play Store dan App Store. Dan buat teman-teman Yummy, jangan lupa untuk terus nonton Yummypedia selanjutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa teman Yummy. Bye.